Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 893 sampai bab 894. Bab 893 Huo Lei mengalami kecelakaan mobil. Li Ruoxi mengenakan gaun seputih salju, dengan rambut tergerai longgar di belakang kepalanya. Dia tampak dewasa dan menawan, dengan aura feminin yang kuat di sekujur tubuhnya. Senyuman dan kegembiraan di wajahnya saat ini membuatnya iri bahkan sebagai seorang wanita. Phoenix masih mengenakan jaket dan celana kulit hitam. Dia seksi dan mempesona, dengan penampilan heroik, dan banyak mata pria melintas di sekujur tubuhnya. Huo Lei tiba-tiba duduk kembali ketika dia melihat kedua wanita itu, merasakan kekecewaan yang tak terhingga di hatinya. Pria ini bukan miliknya. Saat ini, Ji Fei keluar dan Li Ruoxi berlari. Hati Huo Lei terasa lebih sakit lagi. Huo Lei menyaksikan Li Ruoxi melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Ji Fei memeluk Li Ruoxi dengan erat. Entah apa yang mereka berdua katakan. Li Ruoxi tiba-tiba mencium kening Ji Fei dan langsung melingkarkan tangannya di leher Ji Fei, seperti wanita kecil centil. Keintiman antara keduanya menarik banyak tatapan iri, cemburu, dan penuh kebencian, bahkan tatapan Huo Lei. Tapi tidak ada yang memperhatikan, bahkan Phoenix menoleh dan melihat ke samping dan berhenti berbicara. 5 menit kemudian, Huo Lei melihat Ji Fei dan mereka bertiga berkendara menjauh dari bandara. Dia tampak putus asa. Dia langsung kehilangan energi dan energinya, dan seluruh dirinya menjadi sedikit kesepian. Setelah sekian lama, saya terbangun, berpikir bahwa saya telah mengemudi khusus untuk menjemput Ji Fei. Saya tidak hanya sedikit malu, tetapi juga menertawakan diri sendiri. Beberapa hal bukan milikmu jika itu bukan milikmu. Akhirnya, Huo Lei menyalakan mobil dan melaju perlahan. Saya tidak tahu apakah itu karena keputusasaan batinnya, tetapi Huo Lei mengemudi dengan sangat lambat dan linglung beberapa kali. Setelah beberapa kali berkeringat dingin, dia mulai berkonsentrasi, menarik pikirannya, dan berkonsentrasi dalam mengemudi. Saat dia hendak berbelok di tikungan, sebuah mobil di belakangnya tiba-tiba berbelok dengan gila-gilaan dan menyusulnya dari kiri. Huo Lei sangat ketakutan sehingga dia segera memutar kemudi ke kanan, menyebabkan mobil itu menabrak pagar pembatas di sebelahnya. Huo Lei panik dan buru-buru menutup pedal gas dan menginjak rem. Akhirnya, mobil itu sedikit menabrak mobil. Akhirnya, dampaknya tidak serius. Huo Lei menghela nafas lega saat melihat tidak ada masalah dengannya. Dengan raut wajah lega, ia hendak menyalakan mobilnya. Tiba-tiba mobil yang baru saja disusulnya di sebuah tikungan tiba-tiba mundur dengan cepat. Huo Lei tercengang. Apa yang terjadi? Tepat sebelum dia sempat bereaksi, terdengar bunyi gedebuk, dan mobil pihak lain menghantam bagian depan mobil sport Ferrari miliknya dengan keras. Ferrari membunyikan alarm keras dan terus menyalakan lampunya. Tubuh Huo Lei bergoyang dan kepalanya membentur kemudi. Untungnya, airbag yang muncul mencegahnya. Hati Huo Lei penuh amarah. Saat lawan menyusulnya, dia hampir melukai dirinya sendiri dan menabrak pagar pembatas. Kini ia bahkan dengan sengaja membalikkan mobilnya dan menabrak dirinya sendiri. Ini bukan lagi kecelakaan, ini adalah upaya yang disengaja untuk menabrak dirinya sendiri dan melukai dirinya sendiri. Situasi ini tentu saja ilegal. Dia berjuang untuk menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Namun 4 orang sudah keluar dari mobil pihak lain. Mengenakan jas hitam, semua orang menutupi wajah mereka dengan stoking hitam. Tangan Huo Lei yang memegang telepon tiba-tiba bergetar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya.
Apakah pihak lain mencoba menyerangku? Sebelum dia sempat bereaksi, pihak lain sudah berjalan ke sisinya. Mobil sport tersebut tidak memiliki atap. Salah satu dari dua orang di sisi kiri mobil mengeluarkan pisau dan langsung menusuk kantung udara tersebut. Apa yang ingin kamu lakukan, Huolei, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, bertanya dengan tergesa-gesa. Pihak lain tidak berbicara sama sekali. Orang di sebelah kanan mengangkat tangannya dan memukul leher Huolei dengan pisau palem. Huolei merasakan sakit di lehernya, seluruh penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Adegan kembali hening, satu orang langsung mengangkat Huolei, dan orang lain mengangkat tangannya untuk membantu. Dia segera membawa Huolei ke dalam mobil dan segera pergi. Huolei diculik dan tidak ada yang mengetahuinya. Ji Fei dan Li Ruoxi kembali ke rumah, dan Feng Huang pergi dengan alasan ada urusan yang harus dilakukan. Dia tahu bahwa pasangan itu ingin bersenang-senang bersama, jadi tidak terlihat adalah hal yang tidak masuk akal. Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei akan kembali secepat ini. Dia hampir kelelahan sampai mati tadi malam. Tapi saat aku melihat Ji Fei kembali, aku masih sangat senang. Aku langsung memeluk Ji Fei erat dan berkata, "Suamiku." Tangisan lembut membuat Ji Fei merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan seluruh tubuhnya seperti patah hati dalam sekejap. Melihat Li Ruoxi, matanya tiba-tiba memerah, lalu dia langsung mengangkat Li Ruoxi. Di Villa Hui Hui Yuan, saya langsung teringat akan konser yang manis. Ini adalah konser cinta, ini adalah konser harapan. Karena Li Ruoxi ingin mengandung anak untuk Ji Fei, itulah mengapa dia mengajukan tuntutan gila seperti itu. Air mata wanita, makam pahlawan, belum lagi cinta wanita. Ji Fei benar-benar jatuh ke dalam kegilaan dan jatuh cinta tanpa akhir pada Li Ruoxi. Setelah keduanya selesai, mereka langsung berpelukan dan tertidur. Mereka tidak terpikir untuk makan hingga alarm berbunyi. Mereka berdua bangun dan mandi. Setelah disetubuhi oleh Ji Fei lagi, Li Ruoxi meninggalkan rumah dengan perasaan lemas. Saat dia masuk ke dalam mobil, Ji Fei hendak menelepon Huolei, ketika tiba-tiba ada panggilan aneh masuk. Ji Fei tidak mengenalnya, tetapi karena mengira ada banyak musuh di sekitarnya akhir-akhir ini, dia segera menghubungkan telepon. Suara cemas Gu Qingzong segera terdengar dari dalam. "Ji Fei, saya Gu Qingzong." Ji Fei mengira Gu Qingzong lah yang ingin menyiapkan makanan, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. "Tuan Gu, mengapa Anda menelepon?" "Ji Fei, apakah kamu melihat Huolei?" Nada suara Gu Qingzong sedikit berubah karena kecemasannya. Ji Fei tertegun sejenak, dan segera menyadari ada yang tidak beres, dan buru-buru bertanya, "Ada apa dengan Huolei?" "Saya baru saja mendapat pemberitahuan dari polisi bahwa Huolei mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan kembali ke kota Ningjiang dari bandara, dan dia pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Saya ingin bertanya padanya apakah dia pergi menjemput Anda." Kepala Ji Fei berdengung. Jika dulu, dia mungkin tidak memperhatikan Huolei, tapi sekarang Huolei memiliki rahasia surat itu, yang berhubungan dengan ibunya. Jadi tentu saja dia cemas. Memikirkan dirinya dalam perjalanan kembali dari bandara, dia mulai menghubungkan berbagai hal, kira-kira berapa lama kecelakaan itu terjadi. 3 jam yang lalu, Ji Fei semakin merasa pusing. Bukankah dia baru saja kembali dari bandara 3 jam yang lalu? Memikirkan pelukannya dengan Li Ruoxi di bandara, dia sepertinya samar-samar menebak sesuatu. "Tuan Gu, jangan khawatir. Saya akan mencari cara untuk menemukan Huolei sekarang." "Terima kasih atas kerja kerasmu, Ji Fei. Aku hanya bisa meminta hal semacam ini padamu. Aku hanya percaya padamu."
Ji-Fei tidak berbicara, tetapi langsung menutup telepon. Apa yang telah terjadi? Li Ruoxi bertanya. Ji-Fei dengan cepat menceritakan kisahnya. Li Ruoxi juga sampai pada kesimpulan yang hampir sama dengan Ji-Fei. Meskipun dia berpikir bahwa Huo Lei pasti memiliki tujuan mengambil alih Ji-Fei, dia tetap dengan ramah memandang Ji-Fei dan bertanya, apa yang harus saya lakukan tentang masalah ini? Bab 894. Saat itu Ji-Fei mengerutkan kening 2 kali, berpikir bahwa dia telah mengatakan bahwa aliansi seni bela diri akan menyerangnya. Mungkinkah Huo Lei yang menyalahkannya? Sayang, kita tidak bisa keluar makan lagi. Keluarlah dari mobil dan tunggu aku sekarang. Aku akan membiarkan Phoenix kembali untuk melindungimu. Dan aku akan pergi menyelamatkan Huo Lei. Li Ruoxi segera mengangguk. Dia tahu tentang surat itu. Ji-Fei keluar dari mobil dan menghubungi Phoenix. Pada saat yang sama, telepon Bai Song dan minta dia menyelidiki hilangnya Huo Lei. Saat Ji-Fei menutup telepon, Gu Qingzong menelepon lagi. Ji-Fei, saya baru saja menerima telepon dari pihak lain. Mereka meminta saya untuk membawa 50 miliar ke Gunung Ningcheng di kota Ningjiang untuk menyelamatkan orang dalam waktu setengah jam. Waktu akan menghancurkan kepolosan Huo Lei. Saya benar-benar tidak dapat menemukan cara yang cocok untuk menyelamatkan orang. Bisakah Anda menyelamatkan Huo Lei? Ji-Fei merasa seluruh paru-parunya akan meledak karena amarah. Apakah pihak lain mencari kematian? Apakah kamu ingin cepat mati? Jangan khawatir, aku sendiri yang akan segera menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan uangnya? Bolehkah aku meneleponmu sekarang? Tidak perlu, Ji-Fei berkata dengan dingin. Bagaimana mereka bisa melepaskannya jika mereka tidak melihat uangnya? Untuk apa orang mati menginginkan uang? Gu Qingzong tertegun sejenak. Lalu terus berkata, terima kasih banyak. Nadanya tulus dan penuh rasa syukur. Ji-Fei menutup telepon. Ada berita? Li Ruoxi bertanya dengan cepat. Ji-Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke timur. Ayo pergi ke Gunung Ningcheng untuk menyelamatkan orang. Kalau begitu cepat pergi, aku akan pergi saat Phoenix kembali. Cepat pergi, tidak ada yang salah denganku di sini. Li Ruoxi mendesak dengan cemas. Ji-Fei masih ingin bertahan, tapi Li Ruoxi sudah mulai mendorongnya menjauh. Ji-Fei mengira jaraknya 200 km dari Gunung Ningcheng dan tiba di sana dalam waktu setengah jam. Waktunya sempit. Dia mengira Phoenix akan segera kembali dan tidak akan ada bahaya, jadi dia segera pergi. Hanya tidak lama setelah Ji-Fei pergi, Li Ruoxi melihat mobilnya menghilang. Saat dia hendak berbalik, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian sebuah tas hitam dikenakan di atas kepalanya, dan sebelum dia sempat menangis, dia diangkat dan berlari keluar. Dia juga diculik. Ketika Feng Huang kembali, dia tidak melihat Li Ruoxi. Dia menemukan sesuatu yang tidak biasa dan segera mencarinya. Namun, dia tidak memberitahu Ji-Fei karena dia khawatir perhatiannya akan terganggu. Lagi pula, dengan karakter Ji-Fei, jika dia berjanji untuk menyelamatkan Huo Lei, dia pasti akan menyelamatkannya. Ji-Fei tidak tahu bahwa Li Ruoxi telah diculik. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin memiliki keinginan untuk membunuh semua musuhnya sekarang. Dia mengendarai BMW-nya seolah-olah sedang mengendarai mobil sport BMW, melaju kencang menuju Gunung Ningcheng. Gunung Ningcheng terletak di persimpangan kota Ningjiang dan kota Xiangqi. Gunung ini memisahkan kota Ningjiang dari kota Xiangqi, membuat sisi Ningjiang yang dekat dengan laut menjadi sangat kaya. Dan di sana ada sebuah gunung besar, sangat miskin. Oleh karena itu, umumnya hanya ada sedikit orang di sini. Alasan mengapa jalan di depan kita dibangun dengan baik, adalah karena dibangun khusus untuk membuka perekonomian di pegunungan.
Namun pada saat normal masih relatif sedikit orang yang berjalan di jalan ini, dan kendaraan yang saya lihat hanyalah truk. Hanya karena jumlah mobil lebih sedikit, pengendaraan Jifei menjadi semakin mulus. Dia terus mempercepat, dan terus menginjak pedal gas, sampai seluruh mobil hendak terbang. Adapun orang yang menculik Huo Lei, dia tidak tahu siapa dia, tapi selama dia berani menculik, Jifei akan berani membunuhnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti temannya. Huo Lei menulis pada dirinya sendiri, mengetahui keberadaan ibunya, dan dia sudah menjadi teman di mata Jifei. Saat ini, di kaki Gunung Ningcheng, di dalam mobil, Huo Lei dilempar ke dalam mobil, tangan dan kakinya diikat, dan ditutupi bom waktu. Melihat angka yang terus berubah, Huo Lei merasa jantungnya berdebar-debar, terutama ketika dia mendengar orang lain berkata bahwa jika bom itu meledak, semuanya akan meledak dalam radius 5 km. Dia tidak tahu siapa orang itu, mengapa Anda ingin menculik diri sendiri seperti ini dan meledakkan diri dengan sekuat tenaga. Pihak lain bahkan tidak mengatakan alasannya. Sekarang orang-orang itu sudah pergi, dan sekarang dia seperti umpan pancing yang dilempar ke sini, menunggu ikan datang, lalu mati bersama. Namun, Huo Lei tidak mengetahui siapa Yuer. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan air mata mengalir di wajahnya. Siapa yang akan datang untuk menyelamatkan diriku sendiri? Begitu dia mendapat ide ini, dia memikirkan Jifei. Dia tidak tahu kenapa. Memikirkan Jifei, tiba-tiba saya merasakan harapan yang tidak dapat dijelaskan dan bahkan kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan di hati saya. Hanya memikirkan bahan peledak di tubuhnya, dia berharap Jifei tidak datang karena dia tidak ingin melihat Jifei diledakkan. Jika diberi pilihan, dia lebih baik mati sendiri daripada Jifei mati bersamanya. Kusut, takut, khawatir, ada secercah harapan dan kebahagiaan, seolah menunggu kedatangan Jifei. 10 menit berlalu dan tidak ada yang datang. Hati Huo Lei mencelos, sedikit kecewa. 20 menit berlalu dan tidak ada yang datang. Huo Lei tersenyum pahit. Bagaimana Jifei bisa datang menyelamatkannya? Kami bukan teman baik, dan kami juga bukan hubungan yang penting. Sepertinya dia terlalu memikirkannya. Bukan hanya dia terkejut, tapi ada ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya. Ketika hanya tersisa 3 menit, Huo Lei melihat bom waktu di tubuhnya, dan hatinya tiba-tiba menjadi bingung. Apakah hidupku akan berakhir seperti ini? Bukankah Anda memiliki hubungan yang baik dan mengakhirinya sekali? Memikirkan penculikan dan kematiannya, yang dia tidak tahu alasannya, dia merasa sangat rumit dan tidak berdaya. Ketika saya memikirkan tentang Gu Qingzong yang mengatakan kepadanya bahwa cinta harus diteriakkan dengan lantang, hati saya terasa panas, dan saya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan saya tiba-tiba melihat ke pegunungan di kejauhan. Jifei, aku mencintaimu. Dia tidak tahu apakah itu ketakutan akan kematian, atau jeritan jiwa jauh di dalam hatinya, tapi dia berteriak. Meski suaranya bercampur kesedihan dan air mata, namun sangat keras dan menyebar jauh. Jifei, yang sedang mengemudi dengan gila-gilaan, mendengar teriakan ini, menginjak pedal gas lebih keras, dan langsung bergegas menuju pegunungan. Pembuluh darah di keningnya sudah keluar. Deru mesin yang keras terdengar, dan Huo Lei, yang sudah putus asa, tiba-tiba merasa sangat terkejut dan segera mendongak. Jifei melompat keluar dari mobil dan berlari ke arahnya. Pepohonan menghalangi jalan Jifei dan dia memukulnya. Batu itu berdiri di depan Jifei dan dia menendangnya. Meskipun tidak ada yang menghentikannya, Huo Lei merasakan kemarahan di hati Jifei. Siapapun yang menghalangi jalannya akan mati.
Saat dia melihat Jifei berlari, Huo Lei merasa hatinya hancur, sangat hancur sehingga dia tidak percaya itu benar. Air mata mengalir dan seluruh tubuhku gemetar. Pada saat ini, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. Jifei, jangan datang, teriak dengan suara serak. Tapi kecepatan Jifei lebih cepat, bersambung.